Setiap perjalanan punya cerita, dan setiap cerita punya cara sendiri untuk dikenang. Setelah melewati 3 pulau, Labuan Bajo, Sumbawa, dan Lombok, pagi ini kami baru sampai di Pulau Bali. Selamat datang di perjalanan pulang kami dari Labuan Bajo kembali ke Bandung, lewat darat, laut, dan semua cerita yang sempat kami temui di dalamnya. Sekarang lanjut ke Gilimanuk. Sekitar 4 jam lebih dari Padang Bay. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Raya Padang Bay, Jalan Raya Ulakan Karangasem. Jalanan pagi di Bali punya suasana tenang. Aktivitas warga mulai terlihat. Anak-anak mulai tertidur kembali di kursi belakang. Mungkin karena lelah atau justru karena suasana di dalam mobil terasa nyaman. Mereka baru saja menghabiskan 6 jam di atas kapal, menyeberangi Selat Lombok dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bay. Perjalanan ini memang panjang. Sudah 11 hari kami jauh dari rumah. Badan mulai terasa sering lelah, apalagi setelah berpindah-pindah dari darat ke laut, dari suatu tempat ke tempat lain. Tidur juga kadang di mobil, kadang di penginapan. Tapi kami tahu ini memang bagian dari perjalanan panjang yang kami pilih sendiri. Hari itu masih pagi, dan kami masih punya ratusan kilometer ke depan. Tapi kami menikmati saja, selangkah demi selangkah, satu kota ke kota lain. Karena di balik lelahnya perjalanan, selalu ada momen yang tak tergantikan. Sebelum sampai di Pelabuhan Gilimanuk, kami berhenti sebentar di salah satu toko yang kami lewati. Istri saya turun dan membeli beberapa buah tangan untuk dibawa pulang. Maklum, namanya juga perempuan. Walaupun wajahnya sudah kelihatan lelah karena perjalanan, tapi semangat belanjanya masih tetap ada. Belinya Bahkan kuat. udah penuh gini nih. Siap pulang, Dede. Anak-anak udah masuk sekolah. Sekolahnya Pulang. liburnya kelebihan. Kita langsung jos ke rumah ini. Target sampai rumah harus sampai tengah malam dari jam 9. Bismillah lah. Mudah-mudahan nggak telat besok anak-anak masuk sekolah, karena udah telat. Karena kelamaan, ya namanya overland, ada tempat bagus berhenti, jadi di luar prediksi tapi menyenangkan. Oke lah, kita langsung ke Gilimanuk ke Tapang langsung ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Perjalanan dari Kuta menuju Pelabuhan Gilimanuk seperti biasa didominasi oleh truk-truk besar dan bus antar pulau. Jalanan ini memang bukan rute wisata, tapi jalur utama penghubung antar pulau di Indonesia bagian barat dan timur. Ritmenya berbeda, lebih padat, lebih bising, tapi tetap teratur. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke pelabuhan. Kami melaju perlahan, mengikuti arus panjang kendaraan yang seolah tak pernah berhenti bergerak. Cuaca pagi itu sedikit mendung. Matahari sesekali bersembunyi di balik awan, membuat perjalanan terasa lebih sejuk, tapi juga sedikit sendu. Sudah sampai Gilimanuk, Dek. Jam 2. 3. Jam 2 kurang. Tadi teh nyampenya cepet banget. Jam 2 kurang 5, Dek. Setelah 4 jam lebih perjalanan, akhirnya kami juga sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Gak pakai lama, kami langsung diarahkan masuk ke kapal. Prosesnya cepat. Mungkin karena penumpang memang tidak terlalu banyak. Di dalam kapal,
Suasananya lengang. Hanya ada beberapa kendaraan lain yang juga akan menyeberang ke Pulau Jawa. Udah jalan ini dah. Udah jalan. Kapalnya juga. Beberapa saat setelah kapal mulai bergerak, anak-anak terbangun. Mata mereka masih berat, tapi senyumnya pelan-pelan muncul. Wajahnya lelah, tapi ada bahagia yang gak bisa disembunyikan. Mungkin mereka belum benar-benar paham kemana saja kami sudah pergi, tapi mereka merasakan hangatnya kebersamaan. Momen seperti ini yang diam-diam mereka simpan, bukan sekedar tempat yang kami kunjungi, tapi rasa yang mereka bawa, rasa aman, rasa senang, dan rasa dekat dengan orang tua. Dan kelak, saat mereka dewasa, memori sederhana seperti ini mungkin akan tetap tinggal, tentang bagaimana mereka pernah menyusuri lautan bersama keluarga, di tengah kapal yang tenang, sambil memandangi langit perlahan berubah warna. Karena sejauh apapun kaki melangkah, kenangan paling indah tetap yang akan kita lalui bersama orang-orang terdekat. Di jalanan, di atas kapal, di tengah lelah yang justru mendekatkan. Alhamdulillah udah nyampe Pulau Jawa. terakhir. Ya, ini Pulau Jawa. Sekarang sudah sampai Pulau Jawa. Kita lanjut Trans Jawa. Setelah Trans Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selamat tinggal, sampai jumpa kembali di liburan berikutnya. Liburan berikutnya kemana? Playground kan belum. Playground. Siap. Toilet dan musola sholat dia. Memasuki jalur Banyuwangi menuju Situbondo, saya tidak banyak ambil dokumentasi. Bukan karena tidak menarik, tapi karena kami memang tidak banyak berhenti. Di sepanjang jalan ini, pemandangan lebih didominasi lalu lintas padat. Truk-truk besar dan bus-bus antar kota hilir mudik tanpa henti. Maklum saja, jalur ini memang jadi jalur utama menuju pelabuhan Ketapang. Lalu lintasnya ramai dan cenderung padat. Tidak banyak spot yang kami tahu atau tempat menarik untuk singgah. Jadi, saya fokus menyetir, memastikan perjalanan tetap aman sampai tujuan. Setelah berhari-hari di perjalanan, rasanya memang sudah waktunya menepi. Kami mulai mencari rest area yang cukup nyaman, tempat yang bisa dipakai untuk sekedar makan, mandi, dan mengisi bahan bakar kendaraan. Kadang, istirahat di tengah perjalanan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga waktu untuk menenangkan pikiran sejenak, menikmati momen hening di tengah perjalanan panjang, sebelum melanjutkan lagi sisa petualangan hari ini. Akhirnya, kami memutuskan berhenti di rest area Utama Raya yang berada di sekitar Situbondo. Tempat ini seperti oase di tengah perjalanan panjang. Bagi mereka yang sering melintasi jalur ini, supir bus, supir truk, atau pejalan lintas pulau, nama Utama Raya sudah bukan hal yang asing lagi. Tempatnya cukup besar, lengkap, dan jadi titik singgah favorit banyak orang. Ada tempat makan, musola, kamar mandi yang bersih, dan tentu saja SPBU. Semua kebutuhan dasar bisa dipenuhi di satu titik ini. Bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal rasa aman dan nyaman saat tubuh mulai butuh istirahat. Mana yang dede? Nah, yang dede nih.
kami sempat mandi, makan, dan duduk agak lama, mengistirahatkan badan dan pikiran yang sempat lelah karena perjalanan panjang. Di tempat seperti ini, kita sadar bahwa istirahat bukan sekedar berhenti, tapi bagian penting dari perjalanan itu sendiri. Persiapan di perjalanan apa dek? Kuaci yang selalu menemaniku di saat mengantuk. Berapa bungkus ya? Pertama beli yang besar berapa 500 gram. Satu. Terus ke Labuan Bajo beli 2. Labuan Bajo ke sini 2. 5 udah 5. Ini 7 bungkus. Ini jam 8:30 masih di sini. Target jam 3 di rumah. Aduh. Oke lah. Lanjut lagi perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan ngantuk. Gak siang, gak malam. Diterpa hujan terus. Baru keluar SPBU langsung hujan. Nah, beginilah backsound di belakang dengan bercandaan anak-anak yang bikin semangat untuk ngegas terus. Mungkin ini bakal diingat terus sama mereka di saat mungkin 5-10 tahun kemudian. Video ini mungkin menjadi video yang indah. Oh iya, kesininya kecil, jadi hujannya tidak merata, lup-lup gitu dah. Kadang ngerap, kadang tapi sini nggak gepret lagi, tinggal itu. Sampai ketemu di Saat video mulai yang agak memasuki jernih lagi. tol Trans Jawa, rasa lelah sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Perjalanan panjang hari itu mulai terasa benar-benar menguras tenaga. Mata pun rasanya sudah sulit untuk diajak kompromi. Akhirnya, di sisa malam itu, saya memutuskan untuk berhenti, beristirahat sejenak di salah satu rest area di sekitar Surabaya. Pagi Trans Jawa, enak sepi, udaranya sejuk ya, Dek. Selamat pagi dari kami yang masih berada di jalur Trans Jawa. Ini adalah hari ke-12 kami melakukan road trip yang penuh cerita, lelah, dan tawa yang datang silih berganti. Setelah semalam beristirahat, akhirnya badan kembali terasa segar, dan perjalanan pulang ke Bandung pun sudah semakin dekat. Tol Trans Jawa ini benar-benar luar biasa panjang, membentang dari ujung timur Pulau Jawa sampai ke ujung barat. Panjang jalan tol Trans Jawa dari Gending, Jawa Timur hingga Merak, Banten kurang lebih 1056 km. Jalur bebas hambatan yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, termasuk Jakarta dan Surabaya, juga menyatukan rindu-rindu yang ingin segera pulang. Cuaca pagi itu cukup dinamis, kadang cerah, langit biru bersih, tapi tak lama kemudian awan mendung datang, lalu hujan turun sebentar. Tapi begitulah perjalanan, tidak selalu mulus, tapi selama kita bersama, semuanya terasa tetap berarti.
tugasnya buat buku doang. Gampang gitu. Nanti kita tanggung udah nggak sekolah. Kita rest area lagi. Dari makan. Di Trans Jawa. Dadah. Nanti dilanjut lagi. Walaupun jaraknya tinggal sedikit lagi menuju rumah, perut tetap tidak bisa diajak kompromi. Sarapan pagi yang akhirnya bergeser menjadi makan siang pun tiba. Beginilah perjalanan pulang saat road trip saat sudah mendekati akhir. Tidak lagi terburu-buru, tidak ada lagi destinasi yang harus dikejar. Hanya diisi dengan istirahat, makan, dan menikmati sisa-sisa perjalanan. Tujuan utama memang sudah tercapai, tapi ternyata pulang pun tetap menyimpan cerita kecil yang tak pernah kalah untuk dikenang. Rest area Heritage KM 260B Banjaratma yang terletak di Brebes, Jawa Tengah. Berbeda dengan rest area pada umumnya. Tempat ini mengusung konsep yang sangat unik. Mengambil tempat di bekas pabrik gula Banjaratma yang dulunya berdiri sejak tahun 1908. Rest area ini menyimpan sejarah panjang. Pabrik gula yang dulunya dikelola oleh perusahaan asal Amsterdam ini beroperasi hingga tahun 1998. Sebelum akhirnya tutup dan bangunannya terbengkalai selama 2 dekade. Namun, pada tahun 2019, bangunan tua ini direvitalisasi dan diubah menjadi tempat istirahat yang menggabungkan nuansa sejarah dan kenyamanan modern. Bangunannya yang luas mencakup lebih dari 10 hektar. Dengan desain kolonial yang sangat kental, tidak hanya sebagai tempat istirahat, rest area Heritage Banjaratma juga menjadi titik tempat singgah yang menarik. Dengan berbagai fasilitas seperti masjid, SPBU, dan area parkir yang luas. Ada pula food court yang menawarkan berbagai pilihan kuliner, serta sekitar 175 UMKM yang menjajakan produk lokal, seperti telur asin khas Brebes dan teh poci. Tentu saja, bagi pengunjung yang gemar berfoto, tempat ini menyediakan banyak spot yang menarik. Di antaranya ada tungku dan roda gila, serta lokomotif tua yang dulu digunakan untuk mengangkut tebu. Semua itu menjadi latar belakang foto yang tak hanya estetik, tapi juga syarat makna sejarah. Dengan kombinasi antara nuansa sejarah, fasilitas modern, dan spot-spot menarik, rest area Heritage KM 260B Banjaratma bukan hanya tempat untuk istirahat sejenak, tapi juga sebuah destinasi kecil yang edukatif dan menyenangkan, cocok untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan perjalanan. Daging terus, daging ayam terus. Tiap kali daging ayam terus. Keras. You're used to having black or blue days, a victim that's trapped in a haze. But you could be happy, I know. But you're holding on to what used to be. The light that goes out for you and me, while the world keeps on spinning so effortlessly. Don't ask me why.
Kak? Ayah juga. Setelah perut diisi, lanjut lagi, ngantuk lagi. Tinggal sisa 2,5 jam lagi sampai rumah ya deh. Sampai rumah ngayung kemana lagi? Kemana lagi? Kemana lagi? Kakak udah pengen sekolah tuh. Akhirnya kami sudah tiba di gerbang tol Cisumdawu, gerbang yang menandai awal perjalanan kami dan juga titik akhir perjalanan di Jawa Barat. Jalan tol yang membentang sepanjang 62,6 km ini bukan sekedar jalan penghubung antar kota, tapi juga perjalanan yang penuh dengan keindahan yang mungkin tak banyak orang tahu. Yang paling mencuri perhatian adalah terowongan kembar. Terowongan yang terinspirasi dari terowongan di Norwegia ini, meskipun hanya sebuah jalan biasa yang dilalui, rasanya seperti memasuki dunia lain. Setiap detik di dalamnya terasa seperti bagian dari film, di mana keindahan visual dan keheningan alam bertemu dalam keserasian yang langka. Jalan tol Cisumdawu adalah lebih dari sekedar jalur yang menghubungkan dua tempat. Ia adalah perjalanan yang membawa kita lebih dekat dengan alam. Sebuah pengalaman yang mengingatkan kita bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar mencapai tujuan. Di sini, di setiap sudutnya, kita menemukan cerita baru yang membentuk kenangan dan memperkaya perjalanan kita. Akhirnya, setelah 12 hari penuh perjalanan dan menempuh jarak sejauh 3.588 km, kami tiba juga di Bandung. Alhamdulillah, semua anggota keluarga lengkap, sehat, dan tak kekurangan satu apapun. Dengan mobil Honda Freed ini, kami bisa menjelajah jauh hingga ke Nusa Tenggara Timur. Mobil ini bukan sekedar alat transportasi, ia sudah menjadi bagian dari cerita kami. Tempat anak-anak tertidur pulas, tempat kami tertawa, berbagi makanan, bahkan jadi ruang kecil yang terasa seperti rumah saat berada jauh dari rumah. Setiap sudut mobil ini menyimpan cerita tentang malam yang dingin di pinggir pelabuhan, tentang pagi-pagi yang dihiasi tawa anak-anak, dan tentang percakapan di tengah jalan tol yang sunyi. Perjalanan ini adalah yang terjauh yang pernah kami lakukan, tapi mungkin bukan yang terakhir, karena selama masih ada jalan, selama masih ada rasa ingin tahu dan cinta dalam keluarga ini, kami akan terus berjalan. Dan sekarang, saat pintu rumah kembali terbuka, kami tahu yang kami bawa pulang bukan sekedar oleh-oleh atau foto-foto, tapi kenangan. Kenangan yang akan tumbuh bersama anak-anak kami, jadi bagian dari siapa mereka kelak. Perjalanan boleh usai, tapi rasa di dalamnya akan selalu tinggal. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.